Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan thalabul ilm, kajian rutin kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho, barokah, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu bekal menghadapi Ramadan. Sekarang kita akan membahas tentang fikih Ramadan, terutama yang kaitannya dengan saum. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa bagaimana diwajibkan puasa itu atas orang-orang yang beriman sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu, yaitu puasa Ramadan, kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Kita ini belum mencapai takwa sehingga disuruh puasa Ramadan oleh Allah. Kita masih levelnya orang beriman. Lantas pertanyaannya, kalau sudah takwa berarti tidak pakai puasa Ramadan ya gitu. Jadi ketakwaan kita di hadapan Allah itu bertingkat-tingkat sebagaimana keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala. Maka para jamaah nanti itu bisa kita saksikan banyak orang KTP-nya Islam tapi tidak puasa Ramadan. Kenapa? Karena tidak masuk anggota orang beriman. Ya kan? Yang dipanggil itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan orang Islam, tapi orang beriman. Nah, lantas mari kita bahas apa yang dimaksud dengan saum di situ. Saum bermakna imsak, menahan. Jadi ada jadwal imsak itu maksudnya menahan diri, sahurnya ojo ake-ake, mari ini kurang 10 menit adzan subuh. Itu maksudnya imsak itu. Ya kan, ada jadwal sholat subuh. Sebelum sholat subuh apa Pak? Imsak. Nah, tahan 10 menit lagi adzan subuh. Sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum pas adzan subuh. Nah, imsak itu lampu kuning, bukan berarti tidak boleh makan. Dulu kita masih kecil kan, di masjid-masjid itu imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, gitu kan? Nah, ternyata pelajarannya kurang komplit kan gitu. Guru-guru kita itu ngajari ya berdasarkan ilmu turun temurun, tidak berdasarkan hadis maupun dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi imsak itu saum itu artinya menahan, ya, atau imsak.
artinya menahan. Maka hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap orang yang mengikrarkan diri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah teken kontrak kepada Allah, saya muslim ya Allah, sejak saat itu ya wajib salat 5 waktu, saum Ramadan, zakat, ya, salat, zakat, kemudian saum Ramadan, kemudian haji, ya, ke Baitullah. Jadi 5 ini termasuk rukun Islam, harus dikerjakan semua oleh kaum muslimin. Ini pekerjaan zahir. Ya, ada pekerjaan batin, iman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada takdir baik dan takdir buruk, kepada adanya hari kiamat. Nah, begitu para jamaah. Ada berapa berarti rukun iman? 6. Pertanyaan ini, Pak, kalau kita tanyakan kepada anak SMA yang sekolah sekuler itu, banyak yang tidak paham. Berapa rukun iman? Tahu gelap. Gitu. Gelap katanya. Tahu gelap. Tidak ngerti, nggak diajari. Wong sekolah agama di sekolah-sekolah sekuler itu seminggu sekali, sepekan sekali, 2 jam mata pelajaran. Ya, minggu pertama gurunya rapat. Minggu kedua giliran gurunya sakit. Minggu ketiga gurunya mantu. Sebulan sekali tok. Ya, makanya kita tidak bisa mengharapkan anak didik kita itu atau anak-anak kita menjadi baik kalau disekolahkan di sekolah-sekolah umum sekuler tanpa diimbangi dengan ngaji, ya, baik di madrasah diniyah maupun di ngaji TPQ dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hukumnya wajib. Yang pertama, puasa ibadah yang tidak ada tandingannya. Sekarang kita masuk pada keutamaan puasa Ramadan. Puasa ini tidak ada tandingan. Dalam satu riwayat, seorang sahabat namanya Umamah Al-Bakhili. Dia ini seorang yang punya semangat tinggi untuk mati syahid. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya mati syahid. Didoakan oleh Rasulullah, ya, supaya dia berperang dan memperoleh kemenangan. Pergilah dia berjihad bersama Rasulullah dan selamat dia. Enggak sido mati, padahal minta mati syahid. Akhirnya pulang bawa ghanimah, bawa harta rampasan perang yang banyak. Kemudian yang kedua kali minta lagi, ya Rasulullah, doakan saya mati syahid. Nah, didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang sama. Pergi berperang, pulang selamat sampai 3 kali. Ya sudah, kalau begitu terserah engkau saja, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, alaika bisawm fa innahu la misla lahu. Yang banyak kamu puasa. Karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Jadi para jamaah, orang itu ada makom-makomnya sendiri. Dan surga itu banyak jalan masuk surga. Bukan hanya mati syahid, bukan hanya berperang, bukan hanya puasa, bukan hanya sholat. Semua amal ibadah di dalam Islam ini jangan kita remehkan, yang serius. Apalagi kita, orang menyebut itu passionnya. Jadi senangnya itu di mana? Di situ harus kita gaspol itu. Kalau kita senang baca Quran, terus kita baca Quran. Barangkali ini jalan kita masuk surga. Tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti sholat, puasa, sodako, dan seterusnya. Ada orang itu yang senangannya sodako, Pak.
Karena soge, kaya dia. Sodako membantu. Tapi ini mau Quran ini arang kada. Ya seneng, cuma enggak gedu seperti orang yang pertama itu. Itulah jalan surga itu. Jadi dibuka macam-macam, maka kita tidak boleh meremehkan amal seseorang. Hatta membuang duri dari jalan, memberi minum kepada anjing yang kehausan bisa menyebabkan Allah ridho kemudian memasukkan ke dalam jannahnya. Kita kan tidak tahu amal apa yang kita andalkan di hadapan Allah yang betul-betul menurut Allah itu ikhlas. Nah, di antaranya puasa ini para jamaah, ibadah yang Rasulullah tidak ada tandingannya dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasai. Yang kedua, puasa itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu adalah untuknya. Ya, salat manfaatnya untuk kita. Ya kan, sedekah untuk kita. Langsung ada manfaatnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan itu termasuk berbakti sama orang tua itu, Pak. Itu cospleng itu, Pak. Begitu kita bakti sama orang tua, kita nyenangkan hatinya orang tua, kita memberi sesuatu kepada, tidak pakai nunggu lama, Allah akan balas. Sebaliknya kalau kita menyakiti hati orang tua, durhaka sama orang tua, juga tidak usah nunggu lama. Di dunia langsung kontan. Nah, itu contoh-contoh amal ya. Untuk, kata Allah, untuknya. Semua amal anak Adam itu, ibadah-ibadah apapun bentuknya, itu untuk dirinya sendiri. Tapi puasa ini oleh Allah diklaim. Asyamuli. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzibi. Dan aku yang akan membalas sendiri seberapa besar pahalanya. Para jamaah. Ibadah rahasia itu ibadah puasa. Bukan sodako. Sodako bisa dirahasiakan. Tapi yang diberi kan tahu, Pak. Betul nggak? Yang diberi sodako ini loh, tahu. Dari Fulan, kan gitu. Dari Pak Fulan. Orang lain tidak tahu, orang ketiga. Tapi yang dikasih ini tahu. Ya. Kalau puasa, masa tahu? Nanti sahur bareng sama istri anaknya. Terus kemudian nanti di tempat kerja, delik-delik. Ya, kalau nggak ada orang, minum. Masa tahu? Bahkan bisa saja dia minum dari kerannya wudhu itu, kalau airnya bersih. Ya kan? Tidak ada yang tahu puasa atau enggak. Pulang ke rumah ditanya istrinya, wis buka Mas? Durung. Ya, padahal tidak puasa. Mau awan wis buka nang warunge Yusri. Iya. Tidak ada yang tahu delik-delik, ya kan? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu antara kita dan Allah yang tahu. Kalaulah kita berhati-hati untuk tidak makan, tidak minum, kita tahu kan? Tetapi ada hal-hal yang membatalkan pahalanya ini. Nah, itulah yang dinilai oleh Allah. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tetapi hal-hal yang membatalkan pahala itulah yang Allah nilai. Makanya bertingkat-tingkat saum itu. Nah, bertingkat-tingkat. Wa ana ajzibi. Aku yang menentukan besaran pahalanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, puasa itu menggabungkan 3 kesabaran. Pertama, sabar melaksanakan ketaatan. Disuruh oleh Allah saum, menahan, tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan. Ini satu perintah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan.
larangannya orang berpuasa, larangan syariat Islam, walaupun tidak puasa, ngerasani, bicara kotor, bohong, itu kan walaupun tidak puasa, boleh apa enggak? Ya nggak boleh. Lebih nggak boleh lagi ketika kita sedang puasa. Karena menghapus, paling tidak mengurangi pahala puasanya. Ini kesabaran yang kedua. Kesabaran yang ketiga, sabar terhadap takdir, resiko dari puasa. Apa resikonya? Resikonya apa Bu puasa itu? Lapar. Lapar mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, resikonya lapar. Takdir Allah lapar. Sehingga apa? Ibadah puasa ini ibadah yang menyeluruh. Maksudnya apa? Orang miskin, orang kaya merasakan lapar. Lapar kayak apa? Ya kayak gitu itu lapar itu. Miskin ya laparnya sama, kaya juga rasanya lapar juga sama. Apa orang kaya itu lapar, lebih lapar gitu? Enggak. Bahkan yang miskin itu lebih tahan lapar. Wis kulino bendino ramangan. Kadang begitu ya kan. Makanya ketika seseorang itu saum, maka dia bisa mengambil hikmahnya. Oh koyo ngene rasane luwe itu. Orang yang biasanya suka makan berlebih dan seterusnya itu. Ya kan tahu akhirnya yang seperti ini sabar terhadap rasa lapar, apalagi panas, terik matahari. Itu yang paling nggak nahan itu kan apa Pak? Haus gitu ya. Kalau nggak makan itu masih bisa. Tapi kalau haus itu merasa kesulitannya atau rasa nggak enaknya itu panjang. Yang keempat, puasa itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abd. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diberi pahala oleh Allah dengan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian selanjutnya, yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Asyamu junnatun malam yakhrikha. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Orang akan terlindungi dari siksa neraka kalau dia puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya. Ya, selama puasa atau perisai itu yang fungsinya sebagai perisai itu tidak dirusak. Kaifa yakhriquha ya Rasulullah? Sahabat bertanya, kok bisa rusak perisai itu? Bagaimana caranya perisai itu rusak? Bil kadhib wal ghibah. Dirusak ketika orang yang sedang berpuasa itu berbohong. Yang kedua, ghibah, menceritakan orang yang jelek. Menceritakan perbuatan jeleknya orang. Orang itu memang jelek. Tapi diceritakan sama orang yang katanya baik ini. Maka orang yang baik ini, oleh karena dia menceritakan jeleknya orang jelek, maka dia jadi jelek. Itu urutannya seperti itu. Maka kita jangan suka cerita-cerita jeleknya orang. Lebih baik diganti cerita-cerita baiknya orang. Apalagi orang itu baik sama kita, ceritakan. Nah, diceritakan supaya orang itu terkenal jadi orang baik. Kan lebih baik gitu para jamaah. Ya, ini puasa sebagai perisai. Kemudian puasa sebab masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Di jannatun samanin abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Lihababun,
yusammar ar-rayyan. Jadi ada salah satu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhum illa shaimun. Tidak masuk pintu royan itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya hikmah disyariatkannya puasa. Pertama, puasa ini wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi ayatnya sudah disebut. Ya, jadi semakin kita ini memenuhi perintah Allah yaitu puasa Ramadan, maka ketakwaan kita di hadapan Allah itu naik. Jadi inti dari perbuatan ibadah itu endingnya adalah takwa. Jadi level takwa itu harus kita naikkan terus para jemaah. Sebab kenapa? Tidak bisa masuk surga kecuali orang yang bertakwa. Ya. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa dulu baru bisa masuk surga. Nah, termasuk ibadah saum ini yang meningkatkan takwa. Yang kedua, membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini saum kan terasa lapar, ya Allah gitu. Enak ya, ternyata selama ini saya bisa sarapan pagi itu enak. Sekarang enggak bisa karena dilarang sama Allah, karena saum. Jadi bisa merasakan nikmatnya. Dan bisa merasakan segala nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kesehatan, harta. Sehingga timbul empati kepada kaum du'afa. Kemudian yang ketiga, mendidik manusia mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Jadi orang yang ahli saum itu keinginannya tidak meledak-ledak, tidak suka memaksakan kehendak, tidak menuruti hawa nafsu semau-maunya. Dia bersabar mengendalikan diri. Keinginan terhadap apapun. Terhadap harta dunia. Kepingin beli sepeda motor, ganti yang baru. Ya, padahal yang baru itu cuma beda stiker itu. Nah, boya beli di Kedung Doro itu. Ya beli stiker ditempel di lamari sih. Pakai kreditan belum lunas dijual nanti kredit lagi, ya Allah, ngongso. Nah, kalau kita ini sering saum para jamaah, kita akan mensyukuri apa adanya ini, sehingga keinginan kita itu beli itu yang fungsi saja, bukan gengsi. Ya, karena apa? Masih banyak kebutuhan kita dan harta itu terbatas kan, serta umur kita terbatas. Harus kita alokasikan pada hal-hal yang produktif, pahala. Itu yang terpenting. Nah ini, kalau tidak puasa, sulit orang itu. Jadi dia jadi tamak, jadi rakus, koruptor, dan lain sebagainya. Itu kan bukan orang miskin. Ya, bukan orang miskin mereka itu. Hartanya banyak. Mobil aja harganya 2,5 M. Mobil Robicon mahal 2,5 M itu pane kaya apa ndak ada goyang gitu saya. Ya, Masya Allah ya, mereka yang tidak ngerti tentang arti dunia sehingga apa saja itu bahkan dikoleksi ya, nggak difungsikan. Jadi dengan saum manusia ini terkendali hawa nafsu. Yang keempat, menahan dari godaan syaitan. Nah, setan itu pintu masuknya lewat hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu bahasa Indonesianya keinginan. Ya, hawa nafsu itu keinginan
dari jiwa ini. Ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Nah disitulah setan bermain, dibisiki sama setan. Nah kalau kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu, setan menjadi lemah. Dan memang sebenarnya setan itu lemah. Ya, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya rayuan, tipuan, PHP-nya. Jadi PHP itu asalnya dari setan. Jadi memberi harapan palsu. Itu setan merayu, dia bujuki kita, diiming-imingi sesuatu yang indah, padahal tidak ada yang indah, ini tidak ada. Dikamuflase. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa, lemah sebenarnya. Jadi yang namanya setan jin itu tidak bisa kok geret tangan kita, kemudian maksa jungkrak-jungkrak, no, tidak bisa. Beda alam, cuma dibisiki dalam hati kita. Pernah Pak dibisiki? Dibisiki sama setan jin pernah? Oh ya bendino Pak, sampai ngaku, tidak ngaku dibisiki. Saya juga termasuk semua. Memang begitu. Lil insan lamatan. Bagi manusia, setiap manusia itu ada dua bisikan. Lammatun minal malaika wa lammatun minal jin. Bisikan dari malaikat yang suka ngajak amar ma'ruf nahi mungkar. Bisikan dari jin yang amar mungkar nahi ma'ruf. Itu. Nah, itu bisa kita tekan ketika kita saum. Nah, makanya ada orang sampai kesurupan dan lain sebagainya, itu banyak hal yang menyebabkan dia kesurupan. Kemudian yang kelima menimbulkan empati tadi sudah. Kemudian yang keenam membersihkan tubuh dari hal-hal yang membuat sakit atau menyehatkan badan. Rukun puasa ada dua saja, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Yang kedua menepati rentang waktunya, mulai dari subuh sampai maghrib. Kemudian selanjutnya syarat sah puasa. Ya, syarat sahnya ya beragama Islam. Tapi ada juga itu artis itu yang keluarganya ada yang Islam, ada yang kafir. Yang kafir ini ikut nyiapno sahur dan dia juga ikut berpuasa katanya. Nah, ya terserah mau ikut tapi nggak dianggap puasa. Dia bukan Islam. Yang kedua balik. Balik sudah mimpi basah bagi laki-laki, perempuan sudah haid. Namun sebelum ke arah itu, sebelum balik itu, anak-anak kita harus sudah kita latih sebagaimana kita melatih sholat berjamaah di masjid bagi mereka. Umur 7 tahun diajak sholat. Umur 10 tahun tidak sholat dipukul. Padahal belum tentu balik umur 10 tahun itu. Tidak sholat 5 waktu, kata Rasulullah suruh mukul. Berarti kan apa ini? KDRT. Kalau sekarang dididik KDRT. Maksudnya dipukul itu bukan kok dakwano penjalin dikepuk sampai biru. Itu zaman dulu kita Pak ya. Nah, ngaji turutan itu loh Baghdadi. Nih tangannya ceter sampai biru Pak. Karena sekarang dipukul waktu luan tuane dilapor polisi sampai. Jadi guru ngaji zaman sekarang ini serba repot ya. Jadi anak kita didik untuk saum sebelum balik. Dan nanti ketika sudah balik sudah tidak kaget. Sama seperti kalau yang perempuan dibiasakan menutup aurat, pakai jilbab, pakai kerudung itu. Yang ketiga berakal sehat. Jadi bukan gila, ya. Sudah kita tahu semua. Kemudian mukim, tidak sedang safar, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian dia kuat mampu berpuasa. Yang sudah tua-tua rentah, apalagi sakit, ya tidak puasa, itu tidak wajib puasa. Kemudian yang ketujuh niat berpuasa. Kapan niatnya? Sejak maghrib
1 Ramadan. Ya, nanti itu insya Allah hari Rebu malam Kamis gitu Pak ya. Rebu malam Kamis adzan maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan. Kita niat saum, niat berpuasa. Niat itu pekerjaan hati. Apakah boleh diucapkan? Boleh, tidak ada larangan. Cuma di hati itu harus. Jangan kemudian niat pakai bahasa Arab, tidak ngerti arti ini. Wah, yang penting itu paham. Tidak mesti pakai bahasa Arab. Bukan, tidak mesti nawaitu soma godin. Tidak mesti gitu. Saya berniat puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Nah, begitu. Jadi ketika adzan maghrib itu. Berapa kali diucapkan? Boleh sekali itu saja untuk 1 bulan. Boleh setiap hari. Ya, boleh setiap hari. Enak mana setiap hari sama cuma sekali untuk sebulan? Sekali ya. Sekali. Takut kelupaan nanti. Jadi kalau setiap hari itu mulai maghrib, durasinya sampai sebelum subuh. Kalau sudah subuh baru niat puasa, ya tidak jadi. Ya. Jadi puasa apa gitu, tidak ada niat. Padahal sudah lewat. Kemudian para jamaah, nah di sini ada sunnah-sunnah ketika kita sedang berpuasa. Apa saja yang harus kita kerjakan, yang termasuk sunnah Nabi itu yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Pertama, menyegerakan berbuka. Ya. Kalau sudah adzan masuk waktu maghrib, meskipun masjid belum adzan, kalau sudah masuk maghrib itu harus segera berbuka. Begitu pula muadzin, jangan ada adzan dulu, berarti sampai terlambat. Jadi begitu tit alarm, sampai minum, baru adzan. Begitu Pak. Kadang orang itu, masjid durung adzan, gak wani. Padahal sudah masuk waktu. Kadang memang masjid itu muadzinnya buka dhisik semangat jadi suwe. Yang di rumah nunggu loh, gak adzan, gak wani loh, gak wani berbuka, gak berani. Karena nunggu adzan masjid, fanatik dengan adzannya Pak Fulan yang di masjid itu. Nah itu juga harus paham. Jadi muadzinnya membatalkan dulu, alias berbuka 1 teguk atau 2 teguk air atau kurma, kemudian adzan. Nah, karena adzannya ini ditunggu-tunggu soalnya. Kemudian berbuka dengan kurma. Ya, kalau ada ya, kurma basah maupun kurma yang kering. Jadi kita sediakan kurma di rumah ya, untuk berbuka. Karena ini termasuk sunnah. Kalau tidak ada kurma, air putih. Air putih. Jadi 2 itu harus gandengan. Kalau air putih ya sudah pasti lah. Goreng. Jangan gorengan Pak. Dikasih ibaratnya itu dikasih dasaran dulu, air putih dulu, kemudian yang manis-manis. Ya kurma itu. Kemudian berdoa ketika selesai minum. Jadi doa berbuka itu bukan sebelum makan, bukan. Tapi sesudah makan. Apa bunyinya? Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Haus sudah pergi. Hausnya hilang. Itu arti doanya itu. Yang tetap pahalanya insyaallah. Ya, hausnya hilang, urat-urat sudah basah dengan air, maka pahalanya tetap dan insyaallah tetap pahalanya gitu ya. Lah itu kalau diucapkan sebelum minum, loh, wong belum basah uratnya, borokannya masih kering, nggak cocok kan? Nah, makanya setelah itu masih banyak loh Pak
didiktekan di masjid-masjid itu. Ayo doa dulu nak. Terutama TPQ. Dabadu mau. Wabtala jajane durung dipangan ngombe terus. Nah, itu perlu diperhatikan bagi guru-guru TPQ itu ya. Sunnah-sunnah terkait makan sahur. Makan sahur ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Jadi kalau kita ini pengen banyak pahala, maka hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Aku kuat kok masih gak ada sahur. Enggak, sedikit maupun banyak, walaupun waktunya umpama mepet, ya seteguk air, 2 teguk air, itu karena ada barokahnya di situ para jamaah. Ya, walaupun sedikit. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makanan sahur itu terdapat berkah. Dan waktu sahur ini waktu istimewa. Jadi kita makan bukan di sembarang waktu, Pak. Bukan jam 12, bukan jam 1. Tapi di waktu istimewa, yaitu dekat-dekat dengan waktu subuh. Waktu apa ini? Waktu dikabulkannya doa. Jadi ada momen, ada waktu tertentu, setiap malam doa itu mudah diijabah oleh Allah, yaitu sepertiga malam terakhir mendekati waktu subuh. Wa fi ashari hum yastaghfirun. Ya, jadi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah itu di waktu-waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Jadi waktunya tidak kita habiskan untuk makan saja, tapi membaca istighfar atau banyak mohon ampun. Kemudian disunahkan juga sahur dengan kurma. Ya. Jadi mesti ada kurma itu. Dan sunahnya memang di akhir waktu. Di akhir waktu kalau sahur. Kalau berbuka langsung di awal waktu. Kemudian para jamaah, orang yang shaum wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan oleh agama ini dan dianjurkan memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, sholat sunnah, berzikir, membantu orang, i'tikaf, belajar agama, dan membaca Al-Quran. Terutama membaca Al-Quran ini lebih banyak dianjurkan diperbanyak di bulan Ramadan. Bahkan sebagian salaf, ulama-ulama dulu itu mereka meliburkan majelis ilmunya, pengajiannya, dan fokus kepada membaca Al-Quran serta mentadaburinya. Karena memang bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, syahrul mubarakun, bulan yang penuh berkah. Dan Al-Quran diturunkan fihi lailatun mubarakah, di waktu malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada di samping itu orang, ya tadi yang wajib puasa, yang boleh tidak puasa. Pertama orang yang sakit, yang membahayakan dirinya. Ya, Pak. Mangkana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dalam lanjutannya Al-Baqarah tadi ayat 184. Jadi orang yang sakit kronis yang memang sudah bertahun-tahun, nah itu cukup diganti dengan fidyah. Karena apa? Tidak mungkin dia bisa bayar. Karena sulit diharapkan sembuh. Apalagi sampai pada ajalnya. Kemudian yang kedua, orang sakit itu model yang kedua yang bisa diharapkan sembuh. Maka yang seperti itu mengkodok, mengganti di luar bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya musafir. Musafir itu orang yang bepergian bukan untuk maksiat ini, tapi bepergian dalam hal-hal yang mubah yang dibolehkan, apalagi yang sesuai dengan syariat Allah. Ya, misalnya dia dakwah atau dia melanjutkan pendidikan kemana dan seterusnya, atau tugas kerja. Jadi musafir itu
boleh tidak berpuasa. Kemudian jadi rukhsah ya. Yang mengambil puasa juga boleh. Jadi musafir itu bukan wajib tidak puasa, enggak gitu. Atau dilarang puasa, bukan. Dia diberi pilihan. Boleh puasa, boleh enggak. Sama seperti orang sakit tadi. Kalau sakitnya ringan, ya dikira-kira sendiri. Aku sih kuat kok poso, enggak ada masalah. Orang yang sudah tua renta, nah, orang yang sudah jompo ini juga tidak wajib puasa, dia bayar fidyah. Kemudian wanita hamil menyusui, yang sedang hamil khawatir kepada kandungannya, maka dia boleh tidak puasa. Dan kalau bisa dia mengganti dengan puasa, qadha ya, qadha pada bulan di luar Ramadan. Tapi kalau nanti setelah lahir kemudian kilai wong Jawa itu teronjolan. Meteng maneh lho, ya apa iki? Meteng terus bentahun brojol. Nah, itu fidyah. Ya. Kapan gantinya? Oh, ndak iso. Jadi meteng nyusoni lho, tambah wabot, bebannya berat, maka fidyah. Jadi kalau yang memang jarang melahirkan, nah itu baru bayar qadha ya. Ini para jamaah tentang wanita yang hamil. Kalau haid memang haram, tidak boleh. Malah dosa kalau nekat puasa, wong haid berhalangan. Jadi bagi ibu-ibu yang haid, ya sudah memang tidak boleh puasa dan diganti diqadha di bulan yang lain. Kemudian selanjutnya, ini ada masalah, Pak. Ketika orang itu pekerjaannya berat. Orang kerja bangunan. Itu kan ada istilah kuli batu ikus soro. Kuli batu itu kerjaannya berat soro kan itu. Ngangkat-ngangkat dan lain sebagainya, ngudek lulu. Nah ini gimana hukumnya? Nah, sebagian ulama mengkiaskan dengan orang yang lemah tadi. Jadi dia memang itu satu-satunya pekerjaan, maka niat dari rumah saum. Pagi itu sebelum subuh ikut sahur. Memang diniati puasa. Nah, nanti di sana ditrik, misalnya pekerjaannya itu yang tidak terpapar matahari atau yang bisa dikerjakan di dalam rumah, itu disiasati. Kalau memang dirasa tengah hari itu sudah lelah, sudah capek, bahkan membahayakan kesehatannya kalau diteruskan, milih mulai atau batal puasa. Nah, gitu. Nah, kan kalau hari Sabtu kadang kan setengah hari. Nah, itu bisa pulang kan itu. Tapi kalau hari-hari efektif, Senin mandore. Nah, kalau enggak kerja gimana? Sedangkan ini mendekati Idul Fitri, anak-anak perlu pakaian, perlu sepatu, perlu belanja ini dan itu. Makanya demikian ini ada rukhsah untuk membatalkan puasanya. Karena memang ada udzur, tapi diganti pada hari-hari yang lain. Dia harus mengqadha. Atau yang kedua, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga membuatnya binasa dan seterusnya. Orang yang dipaksa berbuka dan dimasukkan makan minum secara paksa ke mulutnya. Orang demikian boleh berbuka dan mengqadhanya di hari lain dan dia tidak berdosa karenanya. Pun dipaksa. Kemudian mujahid fisabilillah yang sedang perang di medan perang. Boleh bagi mereka untuk meninggalkan puasa. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, sungguh musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbukalah kalian. Itu lebih menguatkan kalian dan itu merupakan makanat rukhsah. Itu adalah rukhsah. Nah, ini para jamaah, hal-hal yang berkaitan dengan saum. Ya. Terakhir yang membatalkan puasa, makan minum sengaja sudah pasti, keluar mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja,
keluar darah haid dan nifas, menjadi gila atau pingsan, kemudian murtad, berniat untuk berbuka, merokok, jima. Karena ada orang yang berpendapat merokok itu enggak, karena bukan makanan katanya, bukan minuman, asap, ya. Jima, bersenggama. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang bekam dan donor darah, ya. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang tidak. Inhaler ini yaitu aroma untuk sakit pilek itu. Ini juga diperselisihkan. Yang bukan merupakan pembatal puasa, tetapi sering dianggap pembatal. Ini ada hal-hal yang bukan pembatal. Satu, ketika seorang itu junub, lalu kemudian dia mandi setelah subuh. Nah ini boleh. Jadi mandi besar setelah subuh. Jadi kalau panjenengan, apalagi yang kemanten baru itu kan imba-imbo ya. Nah, kemudian lu wis sahur entek waktu nih. Lupa belum makan. Padahal sudah hubungan iki adus dhisik apa mangan sahur sih. Ya makan sahur lah. Makan sahur, habis itu kan adzan. Habis adzan mandi besar. Enggak ada masalah. Ya itu boleh, tetap sah puasanya. Kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini tidak membatalkan puasa. Kemudian mandi. Mandi di tengah teriknya matahari. Boleh. Ya, mendinginkan. Termasuk ngadem. Ngadem di bawahnya AC. Boleh. Boleh. Tidak ada larangan ya. Ngadem. Kadang anak-anak muda itu ngademnya di mall. Ya, nggak belonjo, nggak opo. Ya, boleh AC gratis. Nyicipi makanan, ibu-ibu boleh asal tidak masuk ke kerongkongan. Karena rasa itu kan di lidah, bukan di kerongkongan. Kemudian boleh mencium istri, tapi bukan hawa nafsu ya Pak ya. Ini bahaya ini, walaupun boleh tapi bahaya. Lebih baik dihindari. Ya, nanti bisa hawa nafsu nanti. Memakai parfum dan wangi-wangian boleh. Bersiwak atau sikat gigi. Menggunakan celak, menggunakan tetes mata. Ya, tetes mata untuk obat mata itu boleh. Tetes telinga juga boleh. Ini hal-hal yang berkaitan dengan yang boleh. Bagaimana dengan renang? Yang tidak boleh itu minum air. Kalau orang renang itu minum air apa enggak? Ya kalau minum air ya jangan renang. Nanti menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, bukan renangnya yang dilarang, minumnya yang dilarang. Ya, saya kira itu para jamaah hal-hal yang berkaitan dengan saum fikih puasa ini. Dengan demikian persiapan kita sudah komplit. Ya, kalau pada pertemuan yang lalu sudah saya terangkan bahwa bekal menghadapi Ramadan itu yang pertama adalah doa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, sebab kita tidak tahu takdir kita ketemu Ramadan atau enggak. Kalau kita ketemu bulan dengan bulan Ramadan berarti kita ini orang pilihan. Ya. Yang kedua, banyak bertaubat kepada Allah. Supaya nanti ketika Ramadan itu bisa memperbanyak amal soleh. Kenapa orang itu malas tarawih, malas baca Quran, berat puasa? Karena dosa. Maka sebelum Ramadan harus bersih dulu dosa kepada Allah, kepada manusia. Yang ketiga persiapan fisik. Karena ibadah dalam Ramadan ini banyak persiapan fisik. Ya, banyak menggunakan fisik kita. Ibadah fisik. Utamanya saum, ya kan? Yang selanjutnya malam hari, belum nanti 10 hari terakhir, melean, kita itikaf dan seterusnya. Fisik.
Yang ketiga, persiapan ilmu. Nah, ini tadi ilmunya tentang, ini hanya sebagian saja, tentang Ramadan. Yang kelima, persiapan harta. Harta ini untuk apa? Melipat gandakan pahala dengan cara infak. Kemarin sudah saya kasih contoh, yaitu memberi orang yang sedang puasa, memberi iftar atau takjil. Tidak mesti nasi bungkus, bisa kue, bisa kurma, bisa air minum gelasan itu. Nah, itu kan murah meriah. 25.000 dapat 48 gelas, kasihkan satu-satu ke orang yang berpuasa. Kita sudah dapat pahala 48 orang yang berpuasa. Kalau mau setiap hari gitu. Tapi kalau kita ini ngandalkan puasa kita, pahala dari puasa kita belum tentu kualitasnya baik, dan juga kalaupun baik kualitasnya paling pol ya 30 hari. Tapi kalau kita ngasih iftar, kasih takjil, apalagi yang orang yang soleh yang memakan takjil kita, Masya Allah kita dapat pahalanya persis pahala puasa orang itu. Nah, inilah hebatnya orang yang punya harta itu, Pak. Ya, makanya, tapi yang loman, nggak loman ya, naudzubillah. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini tentang bekal Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, apa ada pertanyaan? Dipersilakan. Nggih, monggo. Nggih. 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 Saya jawab yang kedua. Ya, fa fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, bagi orang-orang yang memang sudah ditentukan, yaitu orang yang hamil, ya, yang menyusui, atau orang yang jumbo, yang sudah tua renta, itu membayar fidyah kepada, fidyah itu apa? Memberi makan kepada satu orang miskin untuk sehari dari puasa yang dia tinggalkan. Kalau 2 hari ya 2 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Makanan atau bahan makanan pokok. Yang paling baik itu ya namanya to'am, ya makanan yang sudah langsung dikonsumsi, itu jauh lebih baik. Makanya orang miskin itu sehari berapa? Makanya orang miskin sehari 3 kali. Iya, 3 kali. Orang kaya juga sehari 3 kali. Itu ngasih makan. Jadi pengertian ngasih makan itu bukan satu bungkus itu, tapi makannya orang miskin kebutuhannya berapa sehari itu, yaitu. Nah, pertanyaannya tadi, kalau orang itu saum kemudian tidak kuat, ya, tidak kuat ini pengertiannya kalau tadi kerjaannya berat, ya, memang tidak dibuat-buat, kuli di pelabuhan, ngangkat-ngangkat karung beras, ngangkat apa itu, ya, bahan-bahan yang berat, maka yang seperti itu menurut ijtihad ulama dibolehkan untuk membatalkan puasanya, asalkan dia tidak niat dari awal. Memang dari rumah saya niat tidak puasa, tidak begitu. Dia niat puasa, tetapi dalam perjalanan sehari itu dia tidak kuat, maka boleh dia membatalkan puasanya dan mengganti di hari-hari yang lainnya. Pertanyaan pertama tadi tentang apa? Tentang safar jaraknya. Menurut mazhab Syafi'i, ini pendapat Pak ya, 80 km. Nah, itu pendapat.
Tetapi praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang dinamakan safar itu orang yang melakukan lazimnya orang pergi luar kota. Pergi luar kota, bukan daerahnya. Jadi ukuran sekarang teritori kota. Surabaya, mau pergi ke Pasuruan, berarti luar kota dia. Mau pergi ke Gresik, luar kota. Ke Lamongan, apalagi ke Babat, Bojonegoro, dan seterusnya. Dia luar kota. Ke Jakarta, luar kota. Bukan jaraknya. Dan juga bukan kesulitannya. Ke Jakarta jauh lebih jauh, panjang, dibandingkan dengan ke Malang. Ya kan? Kesulitannya mungkin lebih sulit ke Malang. Karena ke sana Pujon, naik sepeda motor, ya berjam-jam, kehujanan dan lain sebagainya. Ini ke Jakarta cuma naik pesawat 1,5 jam sudah landing di Halim. Tidak ada yang jemput, masuk hotel dan lain sebagainya. Apa yang seperti itu tidak boleh tidak puasa? Boleh membatalkan puasa karena dia safar. Karena dia safar meskipun perjalanannya lancar, enak dan sebagainya. Ya. Yang ke Malang tadi, yang ke Pujon tadi, susah-susah, kehujanan. Enggak, saya tak terus puasa. Boleh, karena memang biasa saja wong diberi pilihan. Enak malah ini hujan-hujan seger. Nah, saya tak puasa aja terus. Nanti kalau saya enggak puasa, saya ganti di bulan lain gono koncoe. Nah, gitu. Jadi ada pilihan, boleh. Boleh milih. Itu ya. Oke, sampun ya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.